Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bedah Porto lagi, mumpung Sabtu dan Minggu. Nice, kita ada Porto nih dari teman kita di STS, grup STS. Bagi teman-teman yang belum gabung grup STS Swing Trading Saham, ya kita ngobrol-ngobrol tentang saham di sini seru banget. Mas Bro gabung aja di grup STS Swing Trading Saham, linknya ada di deskripsi. Nah, kita ngobrol-ngobrol di situ tentang saham tiap harinya, Mas Bro. Keren sekali ya. Nice. Di sini dia punya 5 saham ya, Portonya. Itu dari Wika sampai Power. Dan di sini Wikanya AVG-nya maknyus sekali ya. AVG-nya dia 874. Dan sekarang udah gain 47%. Luar biasa ya. Nice, dia itu istilahnya itu investor lah. Saya pernah punya AVG 920, tapi saya udah jual nggak kuat. Mas Bro, jangan lupa grup STS sekarang lagi buka pendaftaran untuk grup rekomendasi sesi 3 ya, sesi 3. Jadi istilahnya Mas Bro bisa daftar sekarang atau lihat videonya di atas ya, atau langsung japri kita di Telegram di deskripsi @fajardailytelegram untuk tanya-tanya grup rekomendasi sesi 3 itu kayak apa, Mas Bro. Karena kalau di bulan Oktober, November, Desember itu kan kita lagi panen-panennya di bursa nih, Mas Bro. Nanti kita bareng-bareng cuan bareng di grup rekomendasi. Jadi donasinya cuma 100.000 Mas Bro 1 bulan ya. Itu ya sekali haki itu Mas Bro akan balik modal. Nah, jangan lupa untuk daftar karena nanti terakhir tanggal 4 Oktober kita udah tutup, Mas Bro. Tanggal 4 udah tutup ya. Jadi daftar sekarang biar nggak ketinggalan. Karena kalau udah tanggal 5 nanti kita udah nggak nerima lagi untuk orang-orang yang masuk grup rekomendasi. Lanjut. Oke, kita lihat di sini yang pertama adalah Wika. Nah, Wika ini adalah salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Mungkin Mas Bro udah tahu lah ya, Wika. Dan sekarang kita lihat Wika ini di posisinya sekarang itu di mana ya, naik 6% kemarin dan lumayan tinggi. Harganya sekarang udah nyentuh, kemarin sempat ke 1.300 loh. Nah, kita lihat di sini untuk Wika posisinya masih 0,69. Nah, Wika ini kalau di tahun lalu, di tahun 2019 tuh PBV-nya 1,2. Tapi di tahun 2018 tuh 0,79. Kita lihat net profit memang waktu itu 500B. Kalau sekarang di kuartal kedua ini Wika masih melempem ya sebenarnya untuk net profitnya. Tapi saya yakin nanti sampai akhir tahun atau tahun depan Wika akan balik lagi ke sekitar ya 300 atau 400 miliar untuk profitnya. Nah, kita lihat dari equity juga turun juga. Terus untuk DER-nya lumayan tinggi ya. Nama konstruksi itu tinggi-tinggi. Tapi kalau dilihat dari valuasi itu Wika kalau dilihat dari PBV kesleo saya lidahnya. Itu masih murah kok. Targetnya 1 lah. Target 1 kali lah, insya Allah bisa ke situ. Nah, kita lihat broker Semery apa yang terjadi dari Wika kemarin ya, hari Jumat tanggal 1, siapa yang akum? Apakah ada asing? Nah, kita lihat ada AK, terus ada DX. Nah, ini DX ini setahu saya ini dia investor ya, terus ada CGCS. Nah, ini masih bisa ngeguyur nih AK-nya, Mas Bro. Hati-hati ya. Mas Bro lihat aja Wika besok. Kemarin tuh Wika pas waktu di akhir sesi kita lihat deh Wika deh langsung ya ke sini. Nah, Wika ini sempat ke 1.300 yang saya waktu kemarin itu mantau ya. Bener nggak? Nah, kan ke sini. Terus di akhir sesi itu dijual sama si BK. Nah, ini BK sama KZ jualan. Dan ini masih ada loh BK sama KZ stoknya. Nah, dia masih hold. Mungkin kalau besok dia jualan lagi dan AK ikut jualan, ya udah dia Wika ini akan turun dulu. Tapi semasih Wika ini masih di atas 1.215 sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah tembus tunggu di 1.100 lah. Nah, apakah Wika akan masih koreksi lagi? Koreksi, Mas Bro. Ini pasti masih koreksi. Kita lihat aja di sini ya. Di tanggal ini, tanggal 15 September, naik tinggi, dia koreksi dulu. Bahkan dia koreksinya sampai ke 1.030. Setelah dia naik ke harga 1.120, dia bahkan sampai ke 1.035. Di sini juga iya koreksi dan saya yakin ini masih koreksi lagi kok, Mas Bro. Nah, kalau misalnya Mas Bro mau mau nunggu koreksi aja, karena kalau dilihat dari tahun lalu Wika itu ngegasnya ini ya di sekitar bulan November dan hari ini masih Oktober kan, jadi masih ada kemungkinan buat koreksi. Dan kalau udah mulai November lah itu udah mulai ngegas sampai ke atas, Mas Bro. Window dressing kan Desember. Kalau Oktober masih ada kemungkinan koreksi, Mas Bro. Ya, tapi kalau udah nanem misalnya Mas Bro ini dari 875, nggak mungkin Mas Bro. Wika tahun ini sampai ke koreksi sampai ke 875 nggak mungkin. Jadi kalau Mas Bro yang punya AVG
875 nih ya, 875 itu hold aja. Mungkin kalau koreksi-koreksi paling mentok ya 1120 atau 1150 itu paling mentok kalau menurut saya. Nah, bagi yang belum masuk tunggu aja dulu koreksinya baru kita mulai entry kan gitu. Kalau bagi Mas Bro ini ya hold aja sampai target 2000. Seperti itu Mas Bro ya. Nice untuk Wika, dan selanjutnya adalah PTBA, dia punya AVG 2100. Ini sama kayak saya nih. Ini kayaknya ikut swing dari ngelihat YouTube Fajar Daily ini kayaknya ya. Tapi bedanya dia masih hold, saya udah jual. AVG-nya sama kayak saya soalnya PTBA. Kita lihat ya, PTBA. Nah, PTBA ini dia punya AVG 2100 ya. 2100 di sini persis ya. AVG saya juga 2100 kok. Yang kemarin saya ngambil di sini, Mas Bro lihat aja video saya di PTBA sebenarnya. Nah, di video ini nih. Nah, video ini PTBA. Nah, di sini kayaknya PTBA swing ya. PTBA swing. Nah, ini dia Mas Bro. Di tanggal 24 Agustus. Mas Bro lihat aja video saya di 24 Agustus. PTBA itu harganya masih di sini Mas Bro. Saya sebuatnya di candle merah ini di sini ya. 24 Agustus di sini. AVG saya sama ini sama Mas Bro ini. Tapi bedanya saya udah dijual di sini ya. Saya udah dijual di sini. Si Mas Bro masih nunggu naik ke atas. Gitu aja sih bedanya. Saya jualnya kecepatan terus. Nah, kalau dilihat dari candlenya ini udah mulai koreksi ya. Nah, ini kalau udah naik begini terus koreksi merah begini ya. Nah, selanjutnya dia akan turun. Gini aja, kalau misalnya PTBA itu bener besok candle merah lagi, mending TP. Tapi kalau besok masih ngegas hijau, ya udah tunggu aja dulu. Kalau nggak, dia kan udah profit 29%, pasang trailing stop aja. Karena ada trailing stop di iPod. Ini pakainya iPod kan, sama kayak saya. Jadi bisa pasang trailing stop, Mas Bro. Nanti cara bikin trailing stopnya, Mas Bro bisa cari YouTube lain ya. Kita lihat PTBA. Soalnya kalau udah tinggi gitu, orang-orang pengen TP juga kan. Nah, gini ya, kalau Mas Bro udah punya AVG di 2100, mungkin aja ada orang yang memang punya AVG di sekitar itu juga dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, mereka udah mungkin wah saya udah cukup lah, mereka TP tentu aja harganya longsor kan gitu. Mas Bro harus kalau udah setinggi itu di atas 10% tuh harus pasang trailing stop ya kalau memang mau nunggu sampai ke puncak. Kita lihat PTBA yang terjadi. Nah, kita lihat di PTBA di sini siapa yang jualan nih. Oh, di sini masih asingnya masih akum ya. CG dan BK masih beli, tapi DP dan AK ini udah mulai jualan. Tapi jualannya si DP ini 20 miliar. Udah banyak ya jualannya kemarin. Nah, ini kalau terus jualan, terus BK pindah ke kiri juga jualan ya, mungkin akan turun untuk si PTBA ini. Kita lihat all-nya. Nah, masih ada KK sih yang beli. Tapi ini lokal ya. Asing udah tinggal BK. Asingnya udah mulai jualan, si lokal tapi masih beli. Seperti itu Mas untuk PTBA. Kalau dilihat dari fundamental, sorry. Tak ngombe kopi sih ya. Agak serak aku. Nah, kalau PTBA ini kalau Mas lihat PBV-nya udah 1,79 ya. Kalau dilihat dari tahun kemarin 2019 tuh 2 kali. Dan kalau dilihat dari tahun lalu harusnya PTBA masih naik. Tapi kan kita juga nggak tahu ya. Masih naik atau enggaknya. Nah, kalau yang udah dapat dari bawah pasang trailing stop aja. Terus kalau yang belum masuk, mending jangan masuk. Mending masuk ke konstruksi properti seperti itu yang harganya masih di bawah. Kalau menurut saya seperti itu Mas Bro. Nah, untuk PTBA oke. Terus selanjutnya adalah saham dari BRIS 2023. BRIS ini saya pernah cut loss, saya pernah cuan juga. Dan kalau dilihat dari BRIS ini udah setway ya, di harga 2040 ya. 2040 dia sekarang 2040 lah ya. 2040, 2050 lah. Istilahnya BRIS ini udah mulai setway Mas Bro. Apakah BRIS ini mau turun lagi? Kayaknya iya, karena apa? Dia sempat nyentuh EMA 20 ya. Kalau misalnya pakai ilmu EMA 20, di sini Mas Bro ambil. Nah, terus dia nyentuh EMA 20, pada TP jualan lagi. Nah, ini ambil lagi, TP jualan lagi, dan ini turun ya. Kalau menurut Doji mungkin dia akan naik lagi, nyentuh EMA 20 terus turun lagi. Jadi akan semakin turun seperti itu untuk BRIS. Enaknya BRIS ngambil di mana? Kemarin periode lalu ya bulan Juni saya ngambil BRIS di sini Mas Bro.
di harga 1.700-an 1.800 di sini, terus di bawah naik tinggi, di sini saya jualan, habis itu udah nggak ngikutin breeze lagi. Terus saya ngambil breeze di sini, saya ngambil breeze, iseng-iseng ngambil breeze sedikit tapi terus saya jual di sini udah nggak ngikutin lagi. Jadi istilahnya di periode yang ini saya cuma ngambil di sini saya belum ambil untuk breeze. Kita lihat untuk breeze dari fundamentalnya. Nah, oke ya, ditahan di harga 20.30. Oh iya, di 2.000 Mas Bro. Breeze punya support kuat di 2.000 ya. Dia ditahan 51.000 lot. 2.000. Kita kalau udah ngerti seperti itu, kita pasang di sini Mas Bro, 2.000 iman 2.000. Nah. Oh, bener ya. Jadi setiap yang nyentuh 2.000 nih ya, nyentuh 2.000 ditahan nih, jadi balik lagi. Setiap nyentuh 2.000 ditahan balik lagi. Dan kalau misalnya dilihat dari bitnya juga memang bener ya. Ini fakta aja. Memang ditahan di 2.000. Nah, kalau Mas Bro itu iseng mau beli breeze yang belum punya ya, ikut antri di 2.000. 2.000. Kalau misalnya nyicil tapi ya, jangan all gitu. Nyicil aja di 2.000. Kalau misalnya nggak dapet samar nggak dapet ya antri di 2010. Seperti itu untuk breeze. Dan di sini dia punya AVG 2023. Nah, kalau menurut saya sih kemungkinan dia akan naik ya, karena udah bentuk Joji, naik dulu. Nah, nanti nyentuh EMA 20, EMA 40 jual dulu Mas Bro. Seperti itu sih kalau saya sih, buat swing pendek aja kalau breeze. Breeze itu biasanya kalau dia mau naik ya, dia itu akan bentuk candle tinggi. Jadi kalau breeze itu bentuk candle tinggi udah ambil aja. Nah, dia akan naik, akan kuat gitu. Kalau masih candle-nya kecil-kecil terus volumenya masih kecil ya udah buat swing aja, sebentar jual seperti itu. Dan kalau dilihat dari breeze itu dari sini ya, Januari itu dia bentuk namanya higher low, dan mungkin dia akan turun terus bentuk higher low lagi di sini seperti itu. Nah, tunggu aja sih kalau misalnya mau istilahnya, oh saya pengen beli breeze dalam jumlah banyak. Nah, kalau saya sih mantapnya di 1.700 ini, 1.710 lah di garis warna hitam ini. Mantap saya beli di situ, beli banyak breeze. Tapi kalau di sini masih nyicil di 2.000. Next kita lihat breeze di sini. Nah, breeze itu PBV-nya 3,56. Jadi kalau breeze ini Mas Bro, kita bandingkan breeze? Bank Syariah ya, tapi kalau dibanding dengan bank yang lain ini termasuk tinggi loh PBV-nya. Mas Bro bandingin aja sama BRI, Bank Mandiri, Bank BTN ya. Itu lebih murah mereka. Breeze ini termasuk mahal. Nah, ini Bank BCA ya, setelah sekelas Bank BCA lah kalau breeze untuk PBV-nya. Beda dikit, Bank BCA 4 kali ya. Seperti itu. Jadi breeze ini termasuk mahal kalau dilihat dari PBV loh. Nah, kita lihat net profitnya memang naik sih. Naik, tapi memang dia masih berat. Karena teman-teman mungkin daripada milih breeze masih milih BBRI dan BBCA. Jadi dia berat naiknya Mas Bro untuk breeze ini. Nah, bagi Mas Bro ini udah hold aja. Hold. Potensi kok breeze itu ke harga misalnya 2.200 atau 2.400 tuh masih potensi, tapi sabar nunggu. Kalau di bawah turun lagi mending average down, seperti itu untuk breeze. Fundamentalnya oke kok, cuman memang harganya dia agak tinggi sekarang ini ya. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah Antam. Nah, Antam ini swing kita ya, cuman di bawah turun lagi. Heran aja, Antam itu perusahaan perusahaan ya, bener emiten ya, emiten besi ya. Kok besi? Emas. Sorry Mas Bro. Emas, kobalt, dan nikel. Nah, tapi harga emas naik, cuman Antam di bawah turun ya. Tapi satu lagi Mas Bro, kalau dilihat dari historis ya, historis chart Antam itu dari Maret tuh geraknya di situ-situ aja, di harga 2.200 sampai 2.650. Ya udah gitu aja, teng tong. Nah, kita lihat aja besok. Ini kan mentok nih di harga 2.220 ya. Mentok ya Antam ya. Kayak mentok gitu ya. Kita lihat 2.220. Nah, Mas Bro lihat aja di sini ya. Di harga 2.210 dan 2.200 itu ditahan banyak sekali di sini. Jadi memang Antam itu udah nggak boleh turun lagi dari 2.210. Nah, udah saya buat garisnya di 2.220 closing kemarin. Ini udah nggak boleh turun lagi nih. Ya, ini kesempatannya bagi teman yang belum masuk Antam. Besok bisa nyicil nih dengan harga 220 atau 2230. Tapi kalau kemarin kita udah ngambil ya, yang teman-teman di STS itu ngambil di harga 2300 maybe. Nah, ini average down aja, karena kalau dilihat dari historis setiap dia nyentuh 2200 lah itu Antam selalu mantul. Di sini ya, teng. Harusnya dia akan sama, seperti itu. Dan sekali di bawah naik, tunggu sampai harga 2600.
Jangan cepet-cepet jualan kayak saya PTBA ya, atau United Tractor. Oke, kita lihat Antam dari fundamental. Ada apa ini? Bla bla bla. Antam berbalik untung, bla bla. Oke, kita lihat di sini. Nah, ya Antam berbalik untung, bener ya. Dari tahun kemarin kuartal 2-nya rugi, sekarang plus. Dan plusnya itu medeni, 1 triliun. Nah, ini all time high-nya Antam ya. Net profit all time high-nya Antam. Jadi kalau misalnya udah jelas ada berita seperti ini, net profit naik, ya, DER-nya aman, nggak ada masalah dengan perusahaannya, equity juga naik, net profit yang jelas naik, operasional net profit juga naik. Terus sahamnya turun, ya, fundamentalnya itu wonderful, naik fundamentalnya, tapi sahamnya terus turun. Mas Bro mau ngapain? Cut loss kah? Bodoh sekali kalau cut loss. Tunggu aja, dia pasti dipermainin nih sama big playernya Antam. Ya, nunggu kalian cut loss. Dia dibawa turun dulu. Mungkin aja sih big player Antam ini rugi dia buat ngehaki. Rugi dia buat menghaki. Istilahnya dia rugi dulu nggak apa-apa. Yang penting retailnya habis kan gitu kan. Dia tampung tuh di bawah. Nah, saya lihat di sini ya. Untuk Antam ini nih ada nih. Nah, dia ditampung di sini. Dia mau dibawa ke sini ya. Mungkin dibawa turun lagi biar teman-teman retail pada cut loss, pada haki di sini. Mereka nampung kan. Nah, mereka caranya seperti itu kalau big player ya. Ada yang pertama caranya dengan HK. Ya, dia akumulasi dengan HK, harganya naikin. Dan ini akumulasi dengan cara diturunin. Ya, diturun di haki. Dia ngehaki dirinya sendiri, mungkin bisa aja. Barang dia ngehaki dirinya sendiri. Nah, dia teman-teman biar suruh haki di sini tek dia nambah barang tek tanpa akumulasi. Nah, nambah barang tanpa naikin harga. Tek gitu ya. Nah, nanti dia udah punya banyak barang, baru dia mulai HK. Ya, terus retail lain ikut HK, dinaikin sampai atas dia jualan, nurunin. Seperti itu bro caranya bro. Jadi istilahnya kalau bagi teman-teman yang punya di AVG 2300 ya udah hold aja. Floating loss bentar nggak apa-apa ini. Cuan ini Antam ini. Tunggu aja bro ya. Sabar. Orang sabar disayang bandar. Terus selanjutnya adalah Power. Power ini adalah emiten pemproduksi alat-alat listrik di Cikarang sana. Cikarang Power ya. Power. Oke, Cikarang Listrindo. Nah, di sini bentuk doji-doji ya. Tak kira itu mau naik loh, tapi masih doji-doji. Ya kayak INDF lah, sabar. Nah, di sini kalau menurut saya sih dia ngikutin properti. Nah, kalau ini ngikutin properti ya, karena dia produksi alat listrik dan kalau misalnya banyak pembangunan rumah, tentu aja penghasilannya akan sentimen positif nih. Kalau mulai pembangunan rumah atau proyek-proyek udah mulai jalan, tentu aja ini sentimen positif buat Power karena banyak kan semua pembangunan kan butuh peralatan listrik ya nggak? Kabel, misalnya colokan segala macam, fitting lah bahan macam-macam lah ya. Nah, kita lihat di sini PBV-nya masih 1,1. Istilahnya masih under value ya. Ini targetnya 1,5 loh. Berarti targetnya mungkin masih ke sekitar ya 800 atau sampai 900 perak untuk Power ini. Kita lihat dari net profit juga stabil ya. Di saat pandemi pun dia net profitnya stabil. Untuk equity juga oke. Baguslah perusahaannya Power ini Mas Bro. Jadi istilahnya kalau nyangkut hold aja. Nah, targetnya ke sini ya. Tuh ke 700, 800 lah ya. Bisa nih ke 800 Mas Bro kalau mau nunggu ya. Dan kalau dilihat dari sini ya udah bentuk doji gini ya udah nggak turun lagi berarti. Dari doji seperti ini udah doji sekali turun, ini bentuk doji lagi 1 2 3 doji ini sekali naik setinggi gitu. Nah, kalau bagi yang belum masuk sih mending nunggu kenaikan seperti ini ya. Sekali dia naik dia akan tinggi. Kalau misalnya masih doji gini ya nunggu aja. Bagi teman yang punya AVG 6356 ya nunggu aja minus 4%. Tunggu aja Mas Bro, ini mah cuan lah kalau menurut saya. Tunggu aja sampai nanti target-target terdekatnya di 6.400 lah. Kok 6.000? 640. Nice, itu mungkin informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.